Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amir Faraji Sultan Mahmud. Saya dari kelas K dengan NIM B1A12538. Di video kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu bagaimana nilai-nilai Pancasila diimplementasikan di tengah tantangan globalisasi. Topik ini diangkat dari jurnal ilmiah karya Aini Sivana Savitri dan Dini Anggriani Dewi yang berjudul Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan di Era Globalisasi. Kita tahu bahwa globalisasi membawa kemajuan besar dalam teknologi informasi dan budaya. Tapi di balik semua itu ada juga dampak negatif yang bisa mengancam jati diri kita, bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang dulu menjadi pedoman hidup masyarakat, kini mulai tergerus oleh budaya individualistik dan gaya hidup konsumtif. Penulis jurnal ini berangkat dari keprihatinan terhadap kondisi sosial saat ini. Banyak generasi muda yang lebih kagum pada budaya asing, lupa pada semangat gotong royong, dan bahkan mulai memudarkan rasa cinta tanah air. Inilah yang menjadi alasan utama mengapa penting bagi kita untuk menguatkan kembali nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak hanya sekedar ideologi, tapi juga panduan moral yang bisa menjaga kita dari dampak buruk globalisasi. Ada beberapa masalah utama yang dibahas dalam jurnal ini. Pertama, lunturnya semangat kebangsaan dan nasionalisme. Yang kedua, menurunnya rasa solidaritas sosial di masyarakat. Yang ketiga, munculnya krisis moral dan etika akibat kebebasan informasi yang terbatas. Dan keempat, kurangnya pemahaman serta penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Semua ini memperlihatkan bahwa meskipun Pancasila sudah diajarkan sejak kecil, banyak orang yang belum benar-benar menerapkan dalam kehidupan nyata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi literatur. Artinya, penulis mengumpulkan data dari berbagai buku, artikel, dan penelitian terdahulu yang membahas Pancasila, pendidikan karakter, dan dampak globalisasi. Mereka tidak melakukan survei lapangan, tetapi menganalisis data secara teoritis dan filosofis, agar bisa memahami makna Pancasila dalam konteks kekinian. Dari hasil kajian, penulis menemukan bahwa setiap sila Pancasila memiliki relevansi yang kuat untuk menjawab tantangan globalisasi. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengingatkan kita agar kemajuan teknologi tidak membuat kita kehilangan spiritual dan moral. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajarkan kita pentingnya menghormati sesama di tengah kompetisi global yang seringkali menumbuhkan sikap egois. Sila ketiga, persatuan Indonesia, menegaskan bahwa di tengah derasnya budaya luar, kita tetap bangga menjadi bangsa Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, mengajarkan bahwa dalam mengambil keputusan, kita harus musyawarah, bukan hanya ikut arus media sosial. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi pengingat agar kemajuan ekonomi tidak hanya dirasakan segelintir orang, tetapi juga membawa kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat. Melalui pemahaman dan pengamalan 5 sila ini, masyarakat diharapkan bisa menjaga keseimbangan antara kemajuan dan moralitas. Jurnal ini juga menunjukkan bahwa implementasi Pancasila harus dimulai dari hal yang sederhana. Misalnya, menumbuhkan sikap toleransi di lingkungan sekolah, menjaga gotong royong di masyarakat, dan membiasakan diri bersikap jujur serta adil dalam kehidupan sehari-hari. Jika nilai-nilai ini diterapkan secara konsisten, maka Pancasila akan menjadi kekuatan moral bangsa dalam menghadapi derasnya pengaruh global. Artikel ini punya banyak kelebihan. Bahasanya mudah dipahami, topiknya relevan dengan kehidupan masa kini, dan sangat bermanfaat untuk dunia pendidikan. Namun, kelemahannya penelitian ini belum menyertakan data lapangan
sehingga belum terlihat secara empiris sejauh mana penerapan Pancasila di masyarakat. Meski begitu, analisis konseptual tetap kuat dan inspiratif. Sebagai penutup, jurnal ini menegaskan bahwa Pancasila adalah kompas moral bangsa. Tanpa nilai-nilai Pancasila, bangsa Indonesia bisa kehilangan arah derasnya arus globalisasi. Oleh karena itu, kita semua, baik di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat, perlu mengamalkan Pancasila, bukan hanya sebagai hafalan, tapi sebagai pedoman nyata dan bertindak dan berperilaku. Dengan menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila, kita bukan hanya mempertahankan identitas bangsa, tapi juga membangun masa depan dan berkeadilan, beradab, dan bermartabat. Baik, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa, mari kita terus jaga nilai-nilai Pancasila dalam diri kita. Karena dari sanalah masa depan Indonesia akan tumbuh dan berkembang dengan kuat. Sekian review dari saya. Jika ada kesalahan atau pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.